Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail ya ayyuhan nas inna ja'alnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah ilahi wa ilahuna wa ilahukum wahidah. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kami hormati sahibul hajah Bapak Kasri beserta Ibu Maskanah sekeluarga besarnya dan semua para tim sukses acara ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu namanya. Dan yang kami hormati keluarga besan, yaitu Bapak Mulyono beserta Ibu Sriani, beserta Ibu Sriani yang datang dari ujung desa Margodadi RT 03 bersama rombongannya, yang tentunya kami sangat tunggu-tunggu kehadirannya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Kadus, yang kami hormati Bapak RT 1, 2 dan 3. Bapak RT 2 kayaknya nggak hadir nih, Pak. Pak RT 2 hadir nggak ini? Oh, biasanya kemis nimbang getah. Ora ketok kok. Mulane tak tekokno. Umpama ketok ora tak tekokno Pak RT. Tokoh-tokoh agama, tokoh umat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kecik, sakti, gedang betuah yang tidak dapat kami sebut satu persatu namanya, cerdik pandai, nenek mama, tua tahu, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya diminta untuk memberikan nasihat pengantin atau pemanasan yang tadinya mungkin agak janggal. Acara kali ini belum merupakan adat istiadat di Margodadi ini, atau ada tapi jarang. Oleh karena itu sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira tamu rombongan dari ujung RT 03 ini tadi udah sarapan belum? Sudah. Kalau belum, nanti sarapannya 2 kali, Pak. Ya, boleh. Tapi kalau sudah, maka nanti kita bisa mindu lagi, Pak Pisan. Oke? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya pengantin, turu ta ora iki, Mang? Golek turu, dia bengi perkara ora turu. Aja turu dungokno sik iki. Dalam pernikahan seseorang itu ada niat dan tujuannya. Nggih, Pak, nggih? Nggih, Bu, nggih? Tujuannya apa kira-kira? Kata Pak Sukar kok cari olahraga. Nikah kok olahraga. Nek ape olahraga, motong, nek es, bangkit itu bagian dari olahraga. Jare Mbah Bilal iki malah polah. Ben iso polah jare. Tuh, nikah kok tujuannya ben iso polah iki piye to, Pak?
Bukan. Mungkin pola bisa diartikan arti yang keberapa gitulah. Mungkin arti yang ke-27. Nikah adalah supaya iso pola. Itu arti 27. Adapun arti yang pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikah itu merupakan bagian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Idza tazawwajar rajulu," apabila seseorang menikah, apabila seseorang kawin, pantas nggak Pak menyebut kawin? Menikah lah, ya kan? Apabila seseorang menikah, faqad istakmala nisfu imanihi, maka berarti dia menyempurnakan ibadahnya separuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falyattaqi laha fi nisfil baqi." Ketika seseorang menikah, maka separuh keimanannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pernikahan. Ibadahnya separuh sudah dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan. Berarti nikah itu ibadah. Kalau seseorang beribadah, maka khususnya sholat, boleh nggak Pak Bilal toleh? Nggak boleh. Dari Pak Bilal nggak boleh. Kalau kita sholat, noleh kanan, noleh kiri, lirik kanan, lirik kiri, kedip kanan, kedip kiri. Ibu-ibu itu apa tak orang? Begitu juga kalau nikah itu dianggap ibadah, Mas Pai, nek wis nikah, ojo lirik kanan, lirik kiri. Seneni istri. Jangan kedip kanan, kedip kiri Kang Sukar. Nek nang dalan noleh kanan, noleh kiri sampai nggo mobil seneni bojo. Delok kanan. Seperti itu. Kalau orang beribadah khususnya sholat, noleh kanan, noleh kiri, itu hukumnya makruh. Makruh, tidak batal sholatnya, tapi makruh. Tapi ketika seseorang sudah menikah, makruhnya itu inda zaujatihi, dibenci oleh istri. Makanya kalau udah nikah ini, cobalah di tempat ramai, ada bening-bening lirik kanan, lirik kiri, kedip kanan, kedip kiri, maka kariha yakrahu kurhan fahuwa karihun wadaka makruhun. Makruh artinya tidak disenangi oleh istri. Makanya Kang Pai, nek wis gandengan, ojo coba-coba kiri kanan kiri kiri, bahaya. Iya, lempeng aja. Itu hanya kalam atau majazi, kata sindiran. Adapun yang kedua, pernikahan itu adalah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini Pak? Nikah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, benar. Nikah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, "Fankihu ma tobalakum minan nisa." Wahai para pemuda, wahai bapak-bapak yang lagi jomblo, nikahilah wanita yang baik, nikahilah wanita yang cantik, nikahilah wanita yang menarik. Berarti ibu-ibu ini pernah sukses menaklukkan hati seorang lelaki. Berarti ibu-ibu merupakan pilihan bapak-bapaknya. Mbak Ayu Nur Sahitri pilihan Kang Mas Ahmad Rifai.
Maka dengan itu nikahilah wanita yang baik, cantik, menarik, yaitu sekarang wanita yang ada di depan. Wah, ibu-ibu dibilang cantik, menarik, wah langsung membingar hidungnya Kang Sukar. Membingar. Tapi jangan dulu. Jangan dulu. Ayat ini belum sampai, ya. Tetapi ayat ini lengkapnya, fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ayat ini pertama membela ibu-ibu, tapi selanjutnya membela bapak-bapak. Karena apa? Bapak-bapak boleh menikah wanita yang baik, wanita yang cantik, wanita yang menarik. Dua Kang Sukar ternyata. Dua. Wasulasa. Dari Kang Sukar di jurung teh. Wasulasa dan tiga. Waruba'a dan empat. Wah, ibu mulai gegem tangan ke Bapak. Wah, suatu wedi aku. Ternyata boleh menikah wanita yang baik, cantik, menarik. Itu bukan hanya satu. Kang Sukar getun lah kowe. Untuk loro kok. Boleh dua, boleh tiga, dan boleh empat. Tapi bapak-bapak aja cengengesan sih. Ayat ini belum selesai. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nek kowe diangkati kepelan karo bojomu. Jika pasangan kita angkat parang, angkat celurit, wah ini tanda bahaya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika menikah dengan dua cewek cantik, menarik, lagi baik, itu berbahaya atas dirimu dan kamu tidak bisa berlaku adil, menimbulkan prahara dalam rumah tangga. Fawahidatan, maka cukup satu saja loh ibu. Dua satu, maka satu saja. Ini yang kedua, yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, niat atau tujuannya menikah yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah pernah mengatakan yang bunyinya an-nikah sunnati. An-nikah, bermula menikah, sunnati itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah merupakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, yang kita tunggu pertolongannya, itu memiliki sunnah, yaitu menikah. Berarti jika seseorang itu menikah, berarti ia mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak sholawat, insya Allah kita mendapat syafaat. Dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, insya Allah kita berada di bawah tahta panji-panji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, hadis ini agak ekstrim. Dilanjutkan dengan famay ya'mal bi sunnati falaisa minni. Siapa orangnya angkuh, mampu untuk menikah, tetapi dia tidak mau menikah, dia tidak mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, falaisa, maka dia tidak termasuk minni, umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Tetapi
Falaisa minni, ini artinya tidak termasuk umatku yang sempurna imannya. Imannya. Begitu Kang Baik ya. Jadi niat pertama apa tadi? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat apa? Yang keempat adalah untuk mendapatkan keturunan yang solehah. Jadi Pak Yasir masuk, laung aku dewi belum masuk. Tetapi sekalipun seperti itu, namanya ilmu itu seperti informasi Pak Yasir. Jadi kita yang belum dapat jatah pun boleh disampaikan. Yang keempat yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh-soleh. Apa yang diharapkan dari anak yang soleh-solehah? Pertolongannya Pak Bu, pertolongannya bukan hanya di yaumil kiamah kelak, tetapi semasa di dunia pun jika anak itu soleh dan solehah bisa memberikan pertolongan kepada bapaknya yang ada di kuburan. Ada satu hikayah cerita, ada dua tokoh ulama sufi yang beliau merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza nadhara billah, apabila melihat dia seperti melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pandang tembus, punya panca indera yang keberapa itu pasukan? Yang kelima atau yang ketujuh. Sehingga bukan hanya di dunia ini yang bisa dia saksikan, tetapi alam barzah pun bisa dibaca oleh dirinya. Ada dua ulama tokoh sufi, yang satu tua, yang satu muda. Yang tua ini ziarah ke kuburan. Tiba di kuburan ada teriakan, ada pekikan yang memilukan. Ketika diperhatikan dengan batinnya, panca inderanya yang kelima, ternyata di dalam kubur itu ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian si wali tua itu berteriak Allahu Akbar. Terkejut dia melihat malaikat terpental. Bapak yang disiksa itu mendapat kenikmatan di dalam kubur. Ternyata dia memiliki keturunan yang solehah, menghadiahkan amal perbuatannya untuk bapaknya yang sedang disiksa. Dengan izin Allah dan rahmat Allah, orang yang di kuburan sudah meninggal dunia diberi pertolongan oleh anaknya yang masih hidup di dunia. Makanya benar Allah mengatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah bermaksud menjadikan istri-istri dari tulang rusukmu sendiri sebenarnya. Wa ja'ala lakum fi azwajikum banina wa hafadatan. Dan bermaksud dengan pernikahan itu Allah bisa melestarikan anak cucunya Adam alaihi salam. Ini jadi niat atau tujuan menikah yang keempat adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, sehingga itu bisa memberikan syafaah atau pertolongan minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Tujuan menikah, Kang Pak ngantuk kan? Kayak awas ngantuk. Ini bekal untuk kamu. Ini loh bapakmu memang minta tadi. Yang kelima yaitu supaya mencetak keluarga yang muttaqin. Makanya dalam doa
Pak Imam mendoa, Haji Kurdi mendoa, Pak Ketip mendoa, Pak Bilal mendoa, ada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahilah kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami, qurratan a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Istri, anak yang menjadi penenang hati, menjadi penyejuk mata. Bagaimana ciri-ciri seorang istri atau seorang anak yang bisa menyejukkan mata? Idza nadarta saratka, apabila kamu melihatnya itu menyenangkannya. Oh, ibu, supaya ibu-ibu ini menjadi wanita yang terbaik, ya, kalau kita belajar di SD mungkin 6 tahun lulus, kalau belajar di SMP mungkin 3 tahun lulus, kalau belajar di SMA mungkin 3 tahun lulus, kalau sempat kuliah mungkin 6 semester atau 7 semester bisa lulus. Tetapi menjadi istri, menjadi anak yang menyejukkan pandangan orang tuanya 50 tahun bahkan 60 tahun belum tentu lulus. Tetapi kita harus mencobanya, kita harus belajar, sekalipun tidak lulus tapi udah dekat-dekatlah dengan kelulusan, sudah bisalah menerapkan sedikit banyaknya. Ibu-ibu ini biasanya nek lunga pengantenan ini, wih, bajunya yang tertrending, kerudungnya yang terbaru, kadang diisi kredit Kang sekarang. Iya. Yang penting baru. Tapi giliran di rumah kaos oblong, mambune terasi, opone brambang, cabe. Oh, lagi masak Pak Ustaz. Iya, lagi masak. Sip. Tapi paling tidak belajarlah ketika dilihat oleh suamimu, Ayu Nur Safitri, ketika dilihat oleh Mas Rifai, berusahalah kamu senyum, berusahalah kamu menyenangkan dirinya. Wa idza amartaha atau atska, tetapi jika disuruh dia manut dan nurut. Manut dan nurut, Pak, kita pelajari 50 tahun belum tentu kita bisa. Patuh kepada orang tua, patuh kepada seorang suami, itu berat belajarnya, tidak ada batasnya. Maka dari itu Rasulullah memberikan himbauan, khairun nisa, sebaik-baik manusia, idza nazarta saratkah wa idza amartaha ta'atskah. Apabila kamu memandangnya maka dia menyenangkan hatimu, apabila kamu menyuruhnya dia itu membuat hatimu adem.